kalau kita membandingkan antar kota itu mungkin bisa saja masing-masing punya konsep atau punya fokus yang berbeda-beda. Meskipun sama-sama di dalam klaster kota besar, belum tentu fokusnya sama gitu. Begitu juga dengan negara-negara lain. Jadi kalau negara-negara lain ada yang lebih fokus pada akses publiknya, transportasinya, tapi ada juga yang kemudian fokus kepada lingkungannya gitu. Jadi negara-negara itu juga punya punya prioritas yang tadi saya sampaikan di depan. Tidak selalu harus dipenuhi semua. Yang paling kuat di mana, yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya di mana, itu yang kemudian dijadikan penekanan. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini benar-benar bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut Mangayu Bagyo Hari Jadi Kota Semarang yang ke-474, terutama untuk mendiskusikan dari sisi potensi ekonomi. Saya sudah bersama dengan Profesor Dr. Redwan Sanjaya, SE, MS, IEC, ya, kalau nggak salah ini internasional e-commerce, internet, internet, e-commerce technology, teknologi, Rektor Universitas Katolik Sugiya Pranata Semarang. Apa kabar, Prof? Kabar baik, Pak Bambang. Ya, ini di dalam rangka membicarakan masa depan Kota Semarang. Kalau nggak salah, Prof. Redwan ini juga anggota Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota Semarang, DP2K, yang membidangi masalah teknologi informasi kalau nggak salah ya, Prof. Iya betul, Pak. Ya. Nah, mau saya tanyakan adalah sekarang semua kota, bahkan juga kabupaten, selalu menyatakan dirinya ingin menjadi smart city. Nah, inilah yang mungkin perlu dijelaskan, Prof. Apa ini yang dimaksud dengan smart city ini? Monggo, Prof. Iya, makasih Pak Bambang. Memang semua orang itu juga pengen pintar, begitu juga dengan kotanya. Gitu. Iya. Jadi kalau pintar itu kan biasanya diharapkan bisa memberikan solusi. Yeah. Nah, kota itu juga sama. Jadi beberapa kota itu juga tidak ingin hanya sekedar, tapi juga bisa memberikan solusi bagi warganya. Yeah. Dengan cara yang mungkin berbagai cara inovasi yang mereka lakukan, termasuk juga bagaimana melayani warganya, bagaimana mengelola sumber daya yang ada di kotanya, sehingga nantinya itu mereka merasa bahwa semuanya itu tidak sia-sia dan efisien gitu ketika digunakan oleh warganya maupun orang-orang yang ada kebetulan terkait dengan kota. Begitu Pak Bambang. Ya. Dan lalu apa persyaratannya sebuah kota itu sudah dianggap memenuhi sebagai smart city? Oh, kalau itu wah mungkin banyak ya. Jadi kalau hanya sekedar pintar itu mungkin tidak diciptakan pintar keseluruhan ya. Jadi ada beberapa pilar atau beberapa dimensi yang mungkin kan lingkungan cerdas gitu. Atau dari sisi ekonominya cerdas. Atau mungkin mobilitas warganya itu juga cerdas. Pemerintahnya atau bagaimana kehidupannya, bahkan juga orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, itu bisa dekati tergantung dari fokus dari masing-masing kepala daerah maupun jajarannya ya. Jadi tidak harus semuanya, tetapi bisa salah satu atau salah dua yang kemungkinan cocok dengan lingkungan masing-masing. Ya. Prof, ini kelihatannya berbeda pengertian yang diberikan oleh Prof. Redwan ini dengan persepsi yang berkembang di masyarakat, bahkan di antara pemerintah daerah itu sendiri. Mereka menafsirkan bahwa smart city itu adalah kabupaten atau kota yang dikelola secara modern menggunakan teknologi
informasi, ya, terutama dengan fasilitas-fasilitas internet yang menjangkau ke seluruh wilayah dan pelayanan. Nah, ini gimana? Ada persepsi seperti ini? Ya, baik Pak Bambang. Memang ini ya, kadang-kadang itu kata smart itu menyesatkan. Jadi seringkali dikaitkan dengan konteks yang ada saat ini. Jadi kalau sekarang ini konteks orang pintar atau kota pintar itu biasanya dihubungkan dengan hebat dalam hal teknologi. Tapi teknologi ini sebetulnya nggak perlu hebat. Itu sekarang ini sudah harus ya, harus jadi jalan. Itu sudah jadi hal biasa. Jadi kalau misalkan kemudian diagung-agungkan itu malah salah. Itu berarti dia malah belum ke arah sana gitu ya. Nah, saat ini kan orang-orang ngerasanya bahwa teknologi itu yang hebat, makanya kemudian orang pintar harus hebat menggunakan teknologi informasi. Padahal tidak selalu. Bahkan konsep kota cerdas itu tidak selalu harus menggunakan teknologi informasi gitu. Bisa saja misalkan di Semarang ini kan kita punya contoh yang jelas ini Pak Wali ya. Pak Wali punya ambulan hebat gitu ya. Ambulan hebat itu kan kalau kita bayangkan teknologi informasi itu seakan-akan itu ya, ambulannya bisa datang kalau pas ada apa-apa, datang sendiri gitu ya. Kemudian orang yang dibawa di sana itu dalam kondisi yang belum sampai parah sudah bisa diselamatkan. Padahal tidak selalu begitu. Contoh yang sekarang ada di Kota Semarang itu ambulan hebat disiapkan ketika ada orang yang membutuhkan. Memang menggunakan sarana komunikasi seperti telepon, tapi kemudian yang dijadikan sebagai kelebihan adalah di dalam ambulan hebat itu ada dokter dan ada perawat. Di mana kalau ada apa-apa itu sudah dirawat di dalam ambulan hebat itu. Itu tidak selalu harus menggunakan teknologi informasi. Kalau saya kemarin juga mintanya kalau bisa pakai teknologi informasi itu bahkan sebelum sakit aja udah ada ambulan yang datang gitu. Nah itu kan sesuatu yang mungkin masih ada proses ke depan. Jadi tidak selalu harus teknologi informasi itu kewajiban di dalam smart city tidak. Ya. Nah, inilah yang kelihatannya persepsi itu yang agak beda. Saya sudah pernah bicara dengan Sekda Demak, juga pernah bicara dengan Kepala Bapeda Kota Semarang. Beliau mengatakan itu, Pak, karena kita smart city, kita ingin menjangkau semua internet ini masuk kecamatan, bahkan kalau Semarang masuk sampai kelurahan, bandwidth dibesarkan biar kapasitas untuk komunikasi itu lancar. Itu yang mereka bayangkan. Bahkan Pak Kepala Bapeda mengatakan besok suatu saat di Semarang itu pekerjaan-pekerjaan yang hanya rutin itu bisa dilayani robot, Pak. Nah, gimana robot? Ya, konsep itu tidak salah juga. Artinya ketika hal-hal yang sifatnya repetitif ya, yang berulang itu nanti akhirnya dihubungkan dengan teknologi informasi, ya beberapa pekerjaan nanti bisa saja digantikan oleh sistem. Tetapi tidak harus kemudian kita bicara bahwa harus ada pengadaan internet, sekian bandwidth-nya, tidak. Nyatanya contoh yang ada sekarang itu seperti ambulan hebat, itu menggunakan telepon biasa aja udah cukup. Kan? Itu tidak harus kemudian harus ada internet baru bisa menghubungi ambulan hebat. Nah itu kan juga salah kaprah. Salah satu jalan memang internet. Dan internet ini sebetulnya kalau di Pulau Jawa ini sudah jadi hal yang biasa ya. Sebagian besar koneksi internet itu habis di Pulau Jawa. Nah ini bukan sesuatu yang kemudian malah yang diunggul-unggulkan, tidak. Justru bagaimana dengan media yang sudah ada kemudian dilayani dengan baik. Akses menjadi lebih cepat, akses menjadi lebih mudah. Itu yang paling penting di dalam smart city, bukan medianya. Ya, jadi tujuannya kalau gitu. Ya betul, tujuannya adalah melayani masyarakat, melayani warga yang ada di kota tersebut. Ya. Nah, lalu kalau menurut Prof. Ridwan ini, Kota Semarang ini sudah termasuk smart city atau belum sekarang ini? Oh, Kota Semarang ini justru malah kemudian menerima penghargaan dalam peringkat smart city, gitu ya. Jadi termasuk yang paling baik di Indonesia. Gitu. Hanya saja tahapan smart city itu kan banyak ya. Artinya nantinya pada satu saat itu ya memang kemudian ada hubungan
ada hubungan apa namanya komunikasi dengan lebih otomatis dan lain sebagainya itu. Jadi ada beberapa tahapan. Saat ini kita hanya lebih pada bagaimana membuat warga itu merasa mudah menghubungi layanan-layanan yang ada di Kota Semarang. Bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu bisa terjawab dengan mudah di Kota Semarang. Kemudian sekarang ini juga lebih mudah mengakses layanan bagi orang-orang yang ada di dunia pendidikan, dunia industri gitu. Nah, nantinya mungkin bisa lebih dari itu ketika berbagai infrastruktur mungkin bisa terkoneksi ya. Gitu. Ya. Nah, kalau menurut Prof. Ridwan, ada nggak perbandingan kota-kota yang dianggap memenuhi kriteria sebagai smart city, ya, baik di Indonesia maupun di luar negeri misalnya? Ya, kalau kita membandingkan antar kota itu mungkin bisa saja masing-masing punya konsep atau punya fokus yang berbeda-beda. Ya. Jadi kalau di Indonesia itu dalam 2 tahun terakhir ini kan yang kota besar itu selain Semarang yang mendapatkan penghargaan kan juga ada Surabaya, ada Batam, ada Bandung, ada Tangerang gitu. Kalau yang kota-kota sedang itu ada Samarinda, ada Yogyakarta, ada Jambi, Banjarbaru, kemudian ada Pontianak. Nah, itu meskipun sama-sama di dalam klaster kota besar, belum tentu fokusnya sama gitu. Begitu juga dengan negara-negara lain. Jadi kalau negara-negara lain ada yang lebih fokus pada akses publiknya, transportasinya, tapi ada juga yang kemudian fokus kepada lingkungannya gitu. Jadi negara-negara itu juga punya prioritas yang tadi saya sampaikan di depan. Tidak selalu harus dipenuhi semua. Yang paling kuat di mana, yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya di mana, itu yang kemudian dijadikan penekanan. Gitu. Kalau kita ngelihat Singapura, itu akses transportasinya luar biasa. Gitu. Nah, apakah kita kemudian mau ke arah sana? Sepertinya sudah ada dasarnya ya. BTS ini sudah disiapkan ya, BRT ini sudah disiapkan oleh Pak Wali. Itu bisa menuju ke sana. Bahkan juga dengan adanya aplikasi kita bisa tahu bisnya itu sudah sampai di mana. Nah, ini informasi yang cukup bagus yang bisa diakses oleh banyak orang untuk bisa kemudian mengakses layanan publik atau dia sebagai tamu datang ke Semarang. Gitu. Nah, ini tergantung mana yang mau dipilih oleh masing-masing kepala daerah. Ya, sekarang sebagai anggota DP2K, Prof. Ridwan lebih sarankan ke mana? Oh, Pak Wali ini sedang fokus ke arah ini ya, ke arah wisata salah satunya. Yang saya tahu ini berbagai tempat wisata itu dikembangkan karena memang dengan adanya tempat wisata yang baik itu kemudian hampir seluruh lapisan masyarakat itu bergerak. Saya kira ini salah satu yang utama yang kemudian nantinya dihubungkan atau didukung dengan berbagai layanan menuju ke sana. Salah satunya transportasi, salah satunya tadi seperti kesehatan gitu ya. Informasi-informasi publik juga mudah diakses dari sini. Nah, itu pendukung-pendukung itu secara otomatis tanpa sadar sebetulnya melengkapi 6 pilar dari Smart City. Nah, saya sendiri juga termasuk yang setuju ketika Pak Wali, bahkan saya juga ikut mendukung ya. Pak Wali kemudian termasuk fokus di bidang pariwisata karena memang hampir semua pembangunan yang ada di dalam pariwisata itu kembali kepada kotanya, kepada warganya. Kalau kemudian fokusnya misalkan jual kelapa, jual ya batu bara, itu kan barangnya ke arah sana, barangnya ke arah konsumen. Tapi kalau pariwisata yang dibangun tempat wisatanya yang menikmati adalah orang-orang yang ada di sana juga. Jadi semuanya kembali kepada dia. Itu kan menarik ketika. Tapi memang begini, ya ini rata-rata hampir semua kota di Indonesia ya gerakannya hampir sama. Mungkin satu saat memang harus segera cari variasi yang berbeda. Gitu. Rata-rata di kota Indonesia itu kan semua pada ke arah wisata semua. Gitu. Nah, gitu. Ya, padahal wisata ini kecenderungan kota tua sebenarnya. Kayak Eropa itu sekarang jadi kota wisata, orang pengen pergi karena memang kota-kota tua. Ya bisa sih memang
yang aliran-aliran seperti itu juga ada. Tapi memang saya melihat itu beberapa negara yang kebetulan saya kunjungi itu selain mengandalkan nostalgia itu, tapi juga ada yang mengandalkan new experience, pengalaman baru. Jadi pengalaman-pengalaman baru itu ya bisa saja kemudian seperti Kampung Pelangi, ya itu kan new experience. Ya. Pada saat itu ya, pada saat itu. Sekarang udah jadi hal yang umum ya. Kemudian ada tempat-tempat wisata yang mengandalkan alam, keindahan alam, kemudian mereka juga terlibat di dalamnya. Ini new experience juga bagi orang-orang. Dulu saya kalau mau ngejar ayam, mau ngejar entok gitu ya, itu saya cukup ke belakang rumah aja. Tapi sekarang siapa yang bisa seperti itu? Nah, tapi kan itu kemudian jadi wisata. Jadi pengalaman bagi anak-anak kita yang ingin mengalami itu ya, mengejar ayam, pegang entok, ngelus-ngelus kerbau gitu. Ini tidak selalu kaitannya dengan nostalgia, tetapi juga ada pengalaman-pengalaman baru. Nah, tergantung kita bisa menciptakan atau tidak. Karena wisata tidak selalu harus mengandalkan sumber daya yang ada. Dulu saya termasuk yang merasa sayang. Indonesia itu punya berbagai macam tempat yang indah yang bisa dijadikan tempat wisata. Tetapi sekarang ini tambah, bukan hanya tempat indah saja, tetapi juga harus ada kreasi-kreasi baru yang kemudian bagi orang-orang itu dirasakan sebagai sesuatu yang menarik, sesuatu yang membahagiakan. Ya, Prof, tadi Prof nyebut 6 pilar Smart City tadi. Betul. Itu apa itu? Apa saja itu? Ya, jadi di dalam Smart City itu ada yang disebut sebagai Smart Economy. Jadi ekonominya itu nanti ya tadi memenuhi unsur-unsur smart, kemudian government-nya smart government, kemudian ada smart people, ada smart living, ada smart mobility, kemudian ada smart environment. Nah, smart environment ini Semarang termasuk yang sudah mengarah ke sana. Termasuk juga bagaimana mendayagunakan sampah itu tidak sekedar jadi sesuatu yang untuk ditambang saja, tetapi juga kemudian jadi ramah, bisa menghasilkan sesuatu yang menguntungkan, misalkan energi gitu ya. Itu saya lihat sudah mengarah ke sana. Smart mobility, Semarang juga sudah melengkapi dengan berbagai macam jenis transportasi yang mudah, yang ramah untuk orang-orang yang menggunakan. Kemudian smart living. Smart living itu bagaimana mereka tinggal di Semarang itu merasakan adanya jaminan kesehatan yang baik, ada itu ya ambulan hebat. Kemudian ada pendidikan. Ini pendidikan Semarang juga kemarin mendapatkan penghargaan sebagai kota pendidikan juga. Terus keamanan, kita juga sering menemukan bahwa Semarang itu relatif lebih aman dibandingkan kota-kota yang lain. Nah, ini juga termasuk yang diunggulkan di Kota Semarang. Kemudian smart people, bagaimana masyarakatnya itu bisa memanfaatkan layanan-layanan yang ada di Kota Semarang sehingga bisa untuk mengambil keputusan lebih baik. Misalkan ketika mereka memutuskan untuk membangun satu bisnis atau sejenisnya gitu. Kalau smart government kita sudah lihat beberapa, tapi saking banyaknya ya, aplikasi itu bertebaran di Kota Semarang. Memang kadang-kadang ada yang dipakai, ada yang tidak, atau bahkan mungkin ada yang mati juga gitu karena saking banyaknya. Nah, itu juga masuk dalam smart government. Kemudian smart ekonomi, bagaimana memungkinkan ekonomi yang bergerak di Kota Semarang itu jadi lebih efisien, jadi lebih efektif, terhubung satu sama lain, biaya operasinya rendah, dan lain sebagainya. Jadi ada 6 pilar itu, Pak Bambang. Ya, dari 6 pilar itu kan yang aktif kan 2, yaitu government dan people. Artinya asal government-nya smart, people-nya smart, yang lain bisa diadakan kan. Nah, sekarang apa saran Prof. Ridwan terhadap government dan people ini? Ya, ini mengubah budaya itu bukan hal yang mudah sih, bahkan butuh waktu puluhan tahun gitu. Sama seperti saya seringkali menggunakan contoh itu e-commerce gitu ya, e-commerce karena saya bidangnya e-commerce. Jadi pada waktu itu tahun 1998 bisnis yang terkait dengan elektronik itu sudah berkembang, sudah ada gitu. Tetapi kenapa butuh waktu 20 tahun sampai sekarang masyarakat baru kemudian merasakan bahwa e-commerce itu merupakan bagian dari budaya gitu.
Itu butuh waktu 20 tahun. Begitu juga dengan kalau kita bicara smart government, smart people ya. Smart people dan smart government ini ya kurang lebih mungkin hampir sama tapi beda posisi ya. Kalau smart people itu di warganya, kalau smart government itu di pengelolanya. Tetapi sebetulnya sama-sama people di dalamnya. Ya. Hanya saja memang dibutuhkan kepala daerah yang visioner. Dibutuhkan kepala daerah yang memang punya cara pandang yang jauh ke depan. Jadi smart government itu bukan hanya sekedar kerja 1 tahun 2 tahun bagi kepala daerah yang hanya sekedar mencari suara itu rugi sebetulnya. Tapi ini jangka panjang, bukan hanya sekedar 4 tahun bahkan mungkin bisa saja 8 tahun bahkan 12 tahun ke depan. Tetapi meletakkan dasar itu akan diingat banyak orang. Jadi Pak Hendy ini termasuk juga kepala daerah yang mungkin tidak berpikir bagaimana pengembangan ini hanya menguntungkan pada saat pemilihan yang kemarin, tetapi juga bisa dirasakan oleh banyak orang dalam waktu-waktu ke depan. Begitu Pak Bambang. Ya, kalau menyangkut kepala daerah ini kan susah. Kepala daerah ini kan dipilih, artinya tidak bisa dilatih. Siapa yang jadi terus dilatih. Nah itu bagaimana masyarakat, apakah yang mau jadi kepala daerah itu mengkampanyekan program-program ini yang smart government ini, atau masyarakat yang harus cerdik memilih yang kira-kira punya visi itu? Gimana, Bro? Iya, dua sisi kan dari sisi kepala daerah itu kan kalau dia punya visi seperti itu kan pasti terbaca ya. Dia punya kepentingan atau punya kapabilitas di situ pasti terbaca. Tapi memang ini semakin hari semakin ke sini itu tidak ada kepala daerah yang kemudian akan cuek dengan smart city ya. Apalagi pemerintah pusat itu begitu keras ya, begitu sering juga menggaung-gaungkan bahwa smart city ini akan menjadi arah langkah ke depan gitu. Nah, kalau kemudian tidak terbaca dari visi misinya ya, saya yakin pasti masyarakat juga bisa menilai. Tapi juga di sisi lain masyarakat juga pasti sudah melihat kalau kepala daerah yang terkait atau yang sedang kampanye itu tidak terlalu ke arah sana, ya kita sudah tahu lah kira-kira nanti akan jadi seperti apa kota ini. Gitu. Tapi kemarin terbaca kok, terlihat dari program-programnya. Itu, Ya. Pak Bambang. Ya, Prof. Kalau situasinya sudah seperti ini, berarti cita-cita Kota Semarang akan menjadi kota wisata dan kota bisnis internasional yang akan banyak dikunjungi orang asing itu sudah dekat. Kalau dari foundationnya ya dari dasarnya saya lihat bahkan sudah jalan sekarang. Jadi kalau kita lihat beberapa pengusaha dari Jepang, dari Korea, dari beberapa yang Asia, kemudian juga yang dari luar Asia itu sudah mulai ada di sini. Jadi kalau Pak Bambang kebetulan ada di, saya lupa Pak Bambang ada di Kadin kayaknya juga ya. Itu Enggak, kan sudah enggak ya. Enggak. Jadi kalau di sana mungkin sudah melihat ada beberapa angka yang sudah datang di sini. Dan itu akan terus kalau seandainya kita memang fokus, kemudian komitmen dan itu ya dengan sungguh-sungguh menyediakan semua ini untuk warga kita. Ya, saya yakin ke arah sana pasti terjadi, Pak Bambang. Ya, baik. Terakhir, Prof, ini dalam rangka hari jadi yang 474 Kota Semarang ini. Ini menurut Prof Ridwan arah pengembangannya sudah benar ya? Sudah on the right track. Ya. Baik. Ada saran lagi yang ingin disampaikan kepada Kota Semarang, kepada masyarakat Semarang, pemerintah Semarang? Ya. Monggo, Prof. Pada dasarnya memang Kota Semarang itu sudah meletakkan dasar yang tepat ya beberapa tahun terakhir ini. Tinggal bagaimana apakah ini bisa dikembangkan menjadi lebih tajam gitu, menjadi lebih bermakna bagi orang-orang yang di dalamnya, bukan hanya sekedar untuk pengaduan, bukan hanya sekedar bisa mengadu atau hanya sekedar memanfaatkan, tetapi bagaimana orang-orang yang ada di dalamnya Kota Semarang itu bisa berkontribusi untuk membangun Kota Semarang. Nah, celah-celah itu atau peluang-peluang tadi itu dengan menggunakan atau dengan memakai konsep smart city itu sebetulnya dimungkinkan. Tinggal bagaimana kita menciptakan
jalan-jalannya itu. Nah, Kota Semarang saya yakin dengan usianya di 474 ini, saya melihat bahwa perkembangannya tidak bisa dihentikan. Dan berbagai hal baru meskipun dalam kondisi yang sulit itu tetap ada pada saat-saat ini. Ke depan saya juga berharap bahwa ini harus dilanjutkan oleh siapapun pemimpinnya dalam kondisi apapun dan dengan visi apapun gitu. Semarang sebagai kota yang besar, sebagai kota yang melayani warganya dan membuat warganya itu bahagia berada di Kota Semarang. Ya. Baik, terima kasih Profesor Dr. Ridwan Sanjaya SE, MS, IEC, Rektor Unika Sugiya Pranata dan anggota Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota Semarang yang telah menggambarkan bagaimana Semarang sudah benar arah pengembangannya dan menjadi salah satu kota cerdas, kota pintar yang dibanggakan di Indonesia. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Pak Turun, sukses, sehat. Sehat selalu.